melewati ribuan gunung dan lautan untuk mencarimu. Bab 680. Amerika, New York, tempat kekaisaran yang sangat terkenal. Kota besar dari seluruh dunia, tempat yang terkenal di seluruh dunia. Semua orang dari seluruh penjuru dunia menjadikan kisah indah mereka yang berbeda. Dan hari ini yang mengambil seluruh perhatian adalah pesta hari kedewasaan dari seorang gadis perusahaan Essex yang berumur 18 tahun. Panggung, lampu, alat peraga, aktor, penonton, semuanya sudah disiapkan oleh keluarga Tanjaya. Dan mereka sudah menunggu sejak awal di kursi VIP. Setelah melewati hari ini, semua perhatian orang beralih kepada seorang gadis yang berumur 18 tahun. Mereka semua menunggu hingga gadis ini menarikan sebuah tarian untuk mereka. Memberitahu kepada seluruh dunia jika dia sudah bertumbuh dewasa. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba pengawal yang biasa bertugas untuk mengawal nona kecil dengan tergesa-gesa berdatangan dan memberikan sebuah surat kepada tangan kakek keluarga Tanjaya. Dengan terburu-buru berkata, "Tuan, nona meninggalkan sebuah surat, tetapi orangnya juga sudah tidak bisa ditemukan lagi." "Apa?" Lelaki yang dipanggil sebagai tuan, sudah jelas dia sedang marah, tetapi dia dengan cepat menata kembali ekspresinya. Dia dengan cepat merobek surat yang diberikan oleh pengawal tersebut. Di atas surat tertulis beberapa kalimat. "Ayah, ibu, hari ini Rila sudah bertumbuh dewasa. Dan hari ini Rila ingin melihat sendiri dunia luar. Jangan khawatir, jangan memutuskan. Rila yang mencintai kalian." Beberapa kalimat yang sangat pendek tertulis di atas kertas itu. Dari beberapa kata itu, bisa terlihat jika perasaan dia pada saat menulis surat itu adalah sangat bahagia. "Cepat, kejar dia." Sebastian melihat jam tangannya sekilas. "Sebelum pesta ini dimulai, kalian sudah harus membawa dia pulang." "Tuan, nona dari 3 jam yang lalu sudah pergi ke bandara. Sekarang dia sudah berada di dalam pesawat yang sedang mengarah ke arah ibu kota A." Kembali datang lagi seorang pengawal. Informasi yang baru didapatkannya langsung dilaporkannya kepada tuannya. "Kalian?" Begitu Sebastian mendengar laporan ini, dia kembali merasa marah. Dia menyuruh sekelompok orang ini untuk melihat gadis kecil itu. Dan bahkan gadis kecil itu masih bisa kabur. Dia ingin bebas, biarkan dia pergi. Tunggu dia sudah pergi beberapa hari, dia baru bisa merasakan seberapa hangatnya keluarga ini. Tiba-tiba terdapat seorang pemuda yang masih segar dan muda yang menimpa pembicaraannya. Gayanya yang dingin sama sekali melewati batas apa yang harusnya dimiliki oleh anak dengan umur sepertinya. Negara A, bandara ibu kota. Dari dalam layar besar, penerbangan dari New York menuju negara A dengan pesawat HH389 sudah sampai sesuai dengan jadwal yang ada. Tetapi Lyota sudah menunggu sejak lama di bandara tersebut. Tetapi tetap tidak bertemu dengan orang yang ingin ditemuinya. Tidak bertemu dengan orang yang ditunggunya, menelpon nomor orang tersebut juga tidak bisa. Juga tidak tahu apakah dia tersesat atau sudah hilang. Lyota melihat ke kanan dan ke kiri, tidak menemukan orang itu. Dia berpikir untuk meminta bantuan pusat informasi untuk membantunya membuat pengumuman soal orang tersebut. Orang yang ditunggunya akhirnya terlihat juga.
Pelanggan VIP-nya adalah seorang gadis muda yang berperawakan tinggi, menggunakan celana denim dan kaos berwarna biru napi, menggunakan topi, serta memakai kacamata hitam. Lyota tidak bisa melihat pandangannya. Dia hanya mengetahui, meskipun dia memakai pakaian yang begitu sederhana, tetapi tetap tidak dapat menyembunyikan aura darah biru dari dalam tubuhnya. Aura darah biru. Benar, Lyota mengakui. Orila gadis kecil ini memberikan kesan seperti anak baik-baik dan rumahan. Menghadapi apapun selalu tenang. Alisnya yang optimis, ekspresinya yang tidak pernah berubah meskipun senang ataupun sedih. Menyambut orang dengan penuh sopan santun. Dalam perkumpulan sosial memiliki pemikiran yang luas. Mengetahui beberapa buku, acara penting, dan lainnya. Kata-kata anak baik yang ditaruh di atas tubuhnya sama sekali tidak salah. Sebenarnya, itu adalah wajah yang bersedia ditunjukkan Orila kepada orang lain. Wujudnya yang sebenarnya, Lyota hanya memikirkan 3 kata yang mendeskripsikan dirinya. Setan kecil. Benar. Dia adalah seorang setan kecil. Orila sekali demi sekali membuat orang berakhir dengan menyedihkan. Tetapi dari awal tidak pernah ada orang yang mencurigainya sedikit pun. Bukan karena keluarganya memiliki banyak uang, tetapi gadis kecil ini terlalu pintar bersandiwara. Bahkan Lyota yang membantu dia kabur masih bisa dia ragukan. Apakah dia benar Orila yang menyuruhnya melakukan hal yang tidak baik? Hai Orila, aku ada di sini. Lyota melambaikan tangannya kepada Orila, berusaha melompat, berharap Orila bisa menemukan dia di antara gerombolan orang. Tetapi itu hanyalah harapannya belaka. Lyota terlalu tidak menarik perhatian orang. Sedangkan Orila terlalu menarik perhatian orang. Pada saat Orila baru berjalan keluar, pandangan semua orang sudah tertuju kepada dirinya. Dia sangat membenci tatapan mata orang yang menatapnya, tetapi dia juga tidak bisa berkata-kata. Menggunakan tangannya dengan ringan menggerakkan tangannya, mendorong kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Lyota mengerti dia, mengetahui bahwa dia senang menunjukkan ekspresi tidak senang. Memikirkan akibat membuat Orila merasa tidak nyaman. Lyota tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin. Dengan cepat menerobos segerombolan orang tersebut dan berdiri di samping Orila. Orila, kamu pergi kemana? Aku sudah menunggumu seharian, tetapi tidak bisa menemukanmu. Juga tidak bisa menelponmu. Aku merasa sangat cemas. Aku pergi diam-diam dari rumahku. Apakah aku bisa membawa handphone bersamaku? Orila dari dalam kacamata hitamnya menatap Lyota. Gadis ini sudah mengikuti dia di sampingnya begitu lama dan masih begitu kebingungan. Karena pada saat masih kecil dia pernah diculik. Ayah tercintanya sudah membuat GPS di handphonenya. Tidak peduli dia berada di manapun, ayah tercintanya pasti akan mengetahuinya. Dia juga bukannya bodoh. Sudah jelas mengetahui handphonenya terdapat GPS, masih membawa handphonenya. Apakah dia ingin membuat Sebastian langsung bisa menemukannya dan membawanya kembali ke New York? Oh, Lyota mengangguk-anggukan kepalanya, tersenyum canggung, dan berkata, "Bagaimana bisa aku melupakan hal ini? Apakah ada hal yang lain yang tidak bisa kau melupakan?" Orila juga tidak tahu mengapa dia yang memiliki IQ sangat tinggi bisa berteman dengan Lyota yang seperti telur ini. Kemungkinan karena melihat Lyota yang sangat kebingungan, memiliki pemikiran begitu polos. Dia tidak bisa menahan diri melihat Lyota dibuili oleh orang lain.
barulah membuatnya menjadi teman baiknya. Tidak perlu aku bertanya, aku menyuruhmu untuk membantuku mencari orang yang aku cari. Kamu tidak mungkin kan masih tidak memiliki petunjuk? Orila tidak menaruh begitu banyak Lyota bisa mencari orang itu. Dia datang ke negara A hanya menghubungi Lyota. Dia hanya meminjam Lyota. Jika dia tinggal di hotel, maka diperkirakan Sebastian bisa dengan cepat menangkapnya. Maka dari itu, Orila berpikir tinggal di rumah Lyota adalah hal yang paling tepat. Lyota berkata, "Orila, apakah kamu tidak mengingat orang itu berpenampilan seperti apa? Bahkan tidak mengingat nama panjang orang itu. Kamu hanya menyuruh Kenan untuk membantumu mencarinya. Juga tidak tahu apakah bisa menemukannya atau tidak." Mendengar perkataan Lyota, pandangan Orila sedikit menggelap. Apa yang terlintas di dalam hatinya, terdapat beberapa kesakitan dan kelemahan. Benar, apa yang dikatakan Lyota adalah sebuah kebenaran. Dalam hatinya selalu merindukan Abang Hanselnya. Merupakan seseorang yang hidup di dalam ingatannya. Dia tidak mengetahui Abang Hanselnya berpenampilan seperti apa. Tidak mengetahui nama lengkap Abang Hanselnya. Tidak tahu dia berada di mana. Segalanya tentang dia terasa begitu asing baginya. Dia hanya ingat pada saat itu Abang Hanselnya sangatlah tinggi. Pada saat tersenyum terlihat sangat tampan. Dia menyukai memasukkan Rila ke dalam pelukannya, mencium dirinya. Dia masih ingat Abang Hansel menyuruhnya untuk membawa kalung yang diberikan kepadanya pada saat dia sudah dewasa. Dan kepingan memori lain soal dirinya sudah sejak lama menghilang dari dalam pikirannya.